akan membahas tentang matematika. Matematika adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Matematika dapat dibagi dua, satu matematika murni dan satu adalah matematika ekonomi bisnis. Matematika murni biasanya dipelajari sebagai dasar untuk matematika terapan. Penggunaan simbol-simbolnya pada variabel biasanya menggunakan N huruf akhir alfabet X, Y, Z. Penggunaan sumbu P harus pada sumbu horizontal karena variabel P merupakan variabel bebas. Nilai variabel dapat berupa negatif dan positif. Matematika ekonomi dan bisnis. Biasanya penggunaan simbol-simbol menggunakan nama variabel ekonominya. P, price, C, cost, dan Q, quantity. Penggunaan sumbu P, price, dalam bidang kartesius digambarkan pada sumbu vertikal. Nilai variabel diasumsikan harus bernilai non-negatif, sehingga berlaku pada kuadran pertama saja. Dalam matematika, model biasanya direpresentasikan oleh persamaan atau fungsi matematika dan kurva atau grafik. Dalam model matematika ada beberapa unsur, yaitu variabel, parameter, dan konstanta. Variabel adalah sesuatu yang besarnya dapat berubah. Dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, dan lain-lain. Untuk parameter sendiri biasanya disebut sebagai koefisien dari suatu variabel. Konstanta merupakan besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Ada dua jenis variabel. Endogen, variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Sedangkan eksogen, variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. Ada 3 macam persamaan. Satu, persamaan definisi, yaitu suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Kedua adalah persamaan perilaku, yaitu suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Ketiga adalah kondisi keseimbangan, yaitu suatu persamaan yang menggambarkan prasyarat untuk pencapaian keseimbangan. Kita akan membahas konsep dan teori himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemennya didaftarkan dalam tanda kurung kurawal 0. Contohnya adalah S adalah bilangan bulat ganjil positif 1 sampai 20. S sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Operasi pada himpunan. Ada irisan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari anggota-anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya, dan dilambangkan dengan 0. Contohnya, A ada 1, 2, 3, 4 dan B ada 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Sekarang adalah gabungan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contohnya, A adalah 1, 2, 3, 4 dan B adalah 2, 3, 4, 5, maka hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Ketiga, komplement. Komplement suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contohnya, S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, maka hasilnya adalah 6, 7, 8, 9. Jadi segitu saja pembahasan hari ini. Dadah.